Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, siang ini kita akan coba adakan sharing lagi ya, diskusi lagi. Untuk kali ini narasumbernya Pak Lukman. Nanti beliau akan mencoba untuk menjelaskan tentang elektronika menggunakan starter kit. Jadi nanti teman-teman bisa sharing, kemudian juga bisa bertanya langsung ya nanti ketika sharing dari Pak Lukmannya sudah selesai. Oke. Terus selanjutnya untuk mempercepat waktu, saya langsung serahkan saja kepada Pak Lukman. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator Mas Ajang selaku founder dari Kesrobot. Bapak Ibu dan teman-teman, dalam pembelajaran hari ini saya akan mencoba untuk share best practice terkait dengan pembelajaran elektronika dengan menggunakan starter kit. Sebelumnya mohon izin Mas Ajang untuk share screen, ya. Siap, silakan Pak. Oke. Apakah sudah tampil Mas Ajang? Di saya belum Pak, sebentar, saya cek dulu. Oh ya, ini baru tampil Pak. Nah, sudah tampil Pak. Oke. Saya zoom ya. Siap, silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru SMK dan teman-teman yang belajar terkait dengan pembelajaran SMK hari ini, mohon izin untuk share screen, ya. Dalam best practice hari ini saya akan mencoba untuk membuat proyek elektronika dengan starter kit. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pak Lukman dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, bidang Teknik Elektronika Industri, KKGS 2020 dan KKSI 2021, Direktorat SMK bidang Teknologi IoT dan Aplikasi Robotik. Bapak Ibu, sebelum ke pemaparan presentasi dan nanti dilanjutkan dalam praktek, dalam SMK Pusat Keunggulan ini ada beberapa hal ya yang kita harus update terkait dengan hard skill maupun soft skill yang harus dimiliki anak-anak. Jadi sebelum kita memberikan beberapa materi, anak-anak kita kuatkan dulu dalam komponen aktif dan pasif. Bapak Ibu, terkait dengan komponen pasif dan aktif itu memang perlu dikenalkan dalam pembelajaran abad 21 ini, baik melalui layout maupun
lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman ya, strategi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Dalam pengembangannya itu pendidikan vokasi ini ada 7 item yang wajib dimiliki oleh sekolah, khususnya di SMK Pusat Keunggulan. Mulai dari tenaga pengajar, terus kurikulum, kualitas siswa, teknologi digital, skema pemagangan, keterlibatan stakeholder, dan sarana prasarana. Mulai dari tenaga pengajar Bapak Ibu, yaitu pemenuhan tenaga pengajar vokasi yang memiliki keahlian tertentu, khususnya dalam bidang produktif, di mana proyek ini kita harus mampu meng-upskilling dan reskilling di beberapa kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh anak-anak. Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum juga, ya, menyusun kurikulum yang selaras dengan kebutuhan Budi yang mengacu pada SKKNI dan KKNI serta perkembangan revolusi 4.0. Jadi kurikulum kita harus olah sesuai dengan permintaan yang ada di Dudi. Jangan sampai kurikulumnya di sekolah tidak sinkron dengan Dudi. Jadi harapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya dan teman-teman ya. Mas Ajang, suara saya apakah sudah jelas? Aman Pak. Bapak Ibu, setelah itu kualitas siswa Bapak Ibu ya. Kualitas siswa ini juga harus kita benahi. Mulai dari pendidikan vokasi, siswa maupun kualitasnya. Jadi kita harus kenalkan dulu ya, kenalkan dulu mulai dari dasarnya dulu. Sebelum anak-anak membuat proyek itu dasarnya mulai dari komponen aktif dan pasif itu harus kita kenalkan. Jangan ujuk-ujuk langsung, oh ini langsung. Jangan sampai, nanti kasihan anak-anak ya. Kita beri pengarahan dulu. Apa itu komponen pasif dan apa itu komponen aktif. Sehingga nanti anak-anak dalam membuat skema, membuat layout, dan terletak itu tidak ada bingungnya. Jadi selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Bapak Ibu, terkait dengan teknologi digital, di mana teknologi digital ini juga harus mampu kita sinkronkan dengan penggunaan akun pembelajaran ID yang sekarang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Ya, jadi kita juga, sebagai pendidik juga harus update mengenai akun belajar ID. Dan itu free Bapak Ibu, gratis dari Kemendikbudristek. Monggo yang belum aktivasi silakan atau bisa menghubungi operator Dapodik dalam hal ini di sekolah. Bapak Ibu dan teman-teman, kita juga harus sinkron dengan skema pemagangan. Nah, vokasi dengan Dukdi ini harus sinkron ya. Misalkan di SMK itu kan ada pendidikan vokasi terutama PSG, Prakrin atau praktek kerja industri. Nah, ini anak-anak juga harus sinkron ya. Apa yang dibutuhkan di Dudi itu harus sinkron. Jangan sampai apa yang ada di Dudi tidak sinkron dengan kurikulum di sekolah. Nanti menjadi apa ya? Sikan itu membebani kompetensi dari anak-anak. Dan tidak lupa pula keterlibatan stakeholder Bapak Ibu. Jadi mulai dari asosiasi, LSP, keterlibatan vokasi itu harus kita sinkronkan juga. Jadi kita harus juga perkembangan dengan cabang dinas pendidikan itu kita harus sesuaikan. Bapak Ibu dan teman-teman juga sarana dan prasarana. Jadi mulai dari menyediakan sarana prasarana, mulai dari praktek sampai dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini Bapak Ibu perkembangan SMK-PK. Gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di SMK. Jadi di sini sudah saya rangkum ada 6 item Bapak Ibu ya dan teman-teman. Yang pertama adalah beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalang kritis dan mandiri. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Misal di sini intrakurikuler, muatan pembelajaran dan pengalaman belajar. Ini bisa juga dilibatkan di workshop robotika di masing-masing
sekolah juga bisa. Yang kedua adalah program penguatan profil pelajar Pancasila. Ini khususnya yang sudah SMKPK ya, yaitu program lintas disiplin ilmu yang kontekstual dengan dunia kerja. Setelah itu ekstrakurikuler, kegiatan untuk pengembangan minat dan bakat. Nah, ini juga anak-anak harus kita asah terkait tambahan ilmu. Entah itu kita tingkatkan dalam lomba yang dilaksanakan oleh atau diselenggarakan oleh Direktur SMK. Tahun ini ada SKSI dan KKGSI. KKSI untuk guru dan KKSI untuk siswa. Dan juga sekolah berbudaya industri atau iklim sekolah, kebijakan pola interaksi dan dunia kerja. Profil pelajar Pancasila diharapkan mampu menggunakan karakter dan lain sebagainya untuk penguatan budaya kerja. Di mana budaya kerja ini cukup signifikan dalam membentuk karakter siswa. Ini Bapak Ibu ya dan teman-teman, orientasi industri ke depan. Jadi ada kompetensi, ada kurikulum, serta didorong dengan produk. Nanti produk anak-anak bisa bernilai jual, ya minimal bermanfaat untuk lingkungan di sekitar sekolah. Ada approach sama kurikulum juga. Dan harapannya nanti pembelajaran produk based learning atau problem based learning yang orientasinya di industri, Bapak Ibu. Ya. Jadi pendidikan di khususnya di produksi itu siswa melakukan kegiatan produksi dalam jam praktikum, ya, maupun di politeknik atau biasanya digunakan dalam teaching factory. Nah, ini Bapak Ibu ya, dan teman-teman, apa itu mikrokontrol? Nah, ini komputer kecil dalam satu chip berisi prosesor. Ya, kita mulai dalam materi ya, sudah masuk materi ya. Jadi mikroprosesor itu chip ya, atau di mikrokontrol itu memori yang tertanam dalam kendali mikrokontrol yang berukuran kecil dan berbiaya rendah. Jadi manfaatnya sangat signifikan Bapak Ibu ya dan teman-teman. Lah, untuk mendukungnya itu kita juga perlu board sama project board. Ya, ini yang putih, yang project board, yang biru ini boardnya Arduino, yaitu papan sirkuit tercetak yang dirancang untuk memudahkan, ya, memudahkan pekerjaan mikrokontrol, ya. Jadi seperti itu. Terus untuk tipikalnya ada power circuit, ada program interface, basic input, usually button, sama LED. Untuk input outputnya itu menyesuaikan Bapak Ibu. Input boleh pakai pas button atau switch, yang outputnya boleh pakai LED, buzzer, ataupun PWM dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kalau kita pakai Arduino ya. Sebelum ke starter kit itu kesakangan dulu Arduino apa. Ini pin-pinnya Bapak Ibu ya. Mungkin teman-teman sudah familiar semua apa itu Arduino. Yang sekarang pastinya khususnya di mapel mikroprosesor dan mikrokontrol itu sudah ada Arduino ya. Itu makingnya robotnya ini seperti ini Bapak Ibu ya. Ada USB jack, fungsinya ini ke laptop ya untuk mengendalikan botnya. Terus ada DC power jack, terus ada 33 volt, power pin-nya ini Bapak Ibu ya, sama analog I/O-nya. Dan Atmel 328. Kalau dulu kan masih menggunakan Atmega atau AT89C51. Untuk konektornya masih pakai DTHIQ atau masih pakai program assembler. Terus untuk signalnya ini Bapak Ibu ya masih pakai power LED. Nah ini Arduino mikrokontrol Atmel AVR atau Atmega 328. Ini ya Bapak Ibu ya pin-pinnya teman-teman ini ya. Ada port 1 sampai dengan 8. Ini tinggal disesuaikan aja. Spesifikasinya ini ya. Ada serial watt, interrupt, analog
ADC, DAC, komparator, timer, ngitung, counter, ya, timernya waktu, counternya untuk menghitung, EEPROM, RAM, random access memory, tugasnya untuk membaca sama mengakses atau menerima data alamat memori yang kita masukkan. Nah, ini Arduino ya, fisikal, program, sama filosofinya sudah jelas sih ini Bapak Ibu. Dan teman-teman ya nanti bisa dipelajari. Untuk kalian nanti bisa di sini atau nanti ke panitia. Bapak Ibu, bagaimana cara untuk starting ke Arduino? Nah, ini pertama nanti panjenengan ya, dulu install masuk, masih masuk. Masih aman, Pak. Ya. Terus yang kedua hubungkan ke komputer Anda melalui kabel USB. Terus yang ketiga, jika perlu install drivernya Bapak Ibu. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita praktekkan bersama. Nah, ini ya. Oke. Nah, setelah itu diinstal dulu Arduino-nya, terus luncurkan Arduino dan pilih papan skala Anda. Mas Ajeng, suara saya masuk? Barusan sempat putus-putus, Pak. Mari saya perbaiki dulu. Saya share screen lagi ya, Mas Ajeng ya. Boleh. Maaf, masih trouble ya. Ini setelah ini saya lanjutkan. Mas Ajeng, apakah share screen saya sudah tampil di monitor? Ini masih loading, Pak. Nah, ini udah, Pak. Udah tampil. Saya perbesar ya. Oke. Mohon maaf. Sudah Mas Ajeng? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut ya. Suara masuk ya. Masih aman, Pak. Bapak Ibu, yang kelima, pilih papan skala Anda. Jadi nanti juga di isinya itu dibuat ya dalam papan Arduino. Setelah itu pilih potnya. Bagaimana caranya? Ini saya praktekkan setelah ini. Terus yang ketujuh, buka contoh kedipan atau program Anda yang panjenengan buat. Terus bentar. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Sudah tampil Mas Ajeng? Suara masuk ya? Oke. Yang ke-8 yaitu unggah programnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini
contohnya ya, jika kita mau koneksi ke USB kabel. Tadi Bapak Ibu, ini ke USB ini ya, apa namanya USB kabelnya ya, atau ke Arduino. Oke ya, masih masuk ya suaranya ya? Halo? Aman, Pak. Masuk. Oke, selanjutnya ke power LED ya. Ini nanti setelah panjenengan masukkan ke USB, maka kedip LED-nya akan nyala. Nanti kita buktikan pada saat praktek. Oke ya, selanjutnya yaitu Arduino IDE. Ya, ini nanti bisa dicoba untuk program apa namanya Blink-nya, atau nanti juga bisa dimaksimalkan dalam praktek. Share screen saya belum nampak ya? Belum nampak. Progres. Muser-muser. Masih blank, Pak. Masih muter, Pak. Oke. Masih loading, Pak. Masih loading, Pak. Oke, siap. Bentar ya, masih sinyal stabil. Oke, Pak. Siap. Loading, Pak. Mas Ajang, saya share screen lagi ya. Iya, Pak. Izin. Apa sudah tampil? Sudah nggih? Sampun, Pak.
Oke, saya lanjut. Eh, Bapak Ibu dan anak-anak, ini contoh ya, contoh dari program Arduino. Ini sangat sederhana. Jadi nanti coba kita simulasikan nanti ya, atau nanti ke alatnya nanti. Jadi ini Bapak Ibu ya dan teman-teman, ada pin mode 13 output. Ini maksudnya output yang digunakan dalam pin mode ini di pin 13. Ini file setup, ini sebagai pembuka dari program, ada digital write, membaca dari program digital 3, hacknya ini 1, ya, hacknya aktif 1, setnya ke LED emitting diode. Delay-nya 1000, sesuaikan dengan kapabilitas maupun apa-apa yang nanti kita share ke dalam board Arduino. Setelah itu digital write. Nah, ini kisarannya di sama 13, tapi di sini pakai programnya low, ya, atau logikanya 0. Delay-nya ini tetap 1000. Jadi usahakan nanti pada saat mengcompile itu muncul di sini statusnya, yaitu don't compile, ya. Nah, setelah itu di compile atau di verify nanti tinggal di uploadnya. Tadi sebelum di compile dan di upload itu pastikan di menu di Arduino-nya, boardnya pastikan gunakan yang board Arduino, dan portnya itu gunakan yang COM atau bisa dicek di device manager. Nah, ini untuk serial portnya, ya, ini ke COM 2. Dan sketnya ini yang tadi saya sampaikan, pilih yang boardnya Arduino Uno. Nah, ini beberapa status. Kalau misalkan programnya tidak error, itu upload, don't upload. Kalau ini error, wrong serial port selected yang dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini ada indikasi bahwasanya ya panjenengan ini ya ganti portnya atau kabelnya jangan ganti sampai dengan statusnya itu connect atau terkoneksi ke dalam board Arduino. Ya, bagaimana using Arduino ini berjalan? Yaitu pertama membaca sketnya. Yang kedua adalah press compile errornya, dan yang ketiga upload ke dalam Arduino. Ini ya. Jadi langkah pertama panjenengan buat dulu programnya di sketnya. Nah, setelah itu compile. Nah, setelah ini tidak error dan compile, maka di sini muncul don't compile. Nah, setelah compile panjenengan upload dan nanti RTX-nya, flash-nya akan terindikasi nyala dan akan menjalankan program yang kita buat. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana caranya? Ini klik file example ya, atau contoh digital terus ke Blink. Ini contohnya rangkaiannya dan simbolnya seperti ini. Nah, ini ke programnya, ke Blink-nya, ada file setup yang tadi saya sampaikan sama ya di programnya. Dan ini istilah ada SCAD, pin, digital, analog. Nah, kalau SCAD ini programnya langsung ke menjalankan ke board Arduino. Kalau pin ini outputnya, koneksinya, sehingga nanti LED-nya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau yang digital ada aktif high sama aktif low. Sesuaikan dengan apa yang panjenengan coba nanti. Terus yang analog nanti muncul 0 sampai 255. Ini kisarannya ya. Tidak ada batasan. LED-nya ini sebagai indikator bahwasanya panjenengan nanti membuat lampu berjalan ataupun yang lain. Nah, ini contohnya digital I/O-nya, ada pin mode, digital read, digital write. Nanti bisa dibaca ya. Nah, ini delay-nya, ada delay-nya ini seperti ini ya. Jadi sesuaikan dengan permintaan yang ada di
project. Nah, ini perbedaan digital sama analog. Kalau digital ini memiliki, mohon maaf, slide saya apakah masih nampak yang digital sama analog? Aman, Pak. Kelihatan. Arduino timing ini masuknya. Oh, sinyalnya ini. Bentar. Oh, maaf, koneksi saya ini terputus. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Bentar. Sudah nampak share screen-nya? Belum ya? Masih Belum, Pak. belum masuk. Oke, siap. Oke, Pak. Sudah masuk. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Sinyalnya ya bismillah kita ini ya, jarak jauh. Oke. Yang dimaksud dengan digital sama analog. Kalau digital ini memiliki dua nilai. Kalau tidak hidup ya mati ya. Jadi logikanya 1 sama 0. Kalau yang analog ini memiliki banyak nilai dan tidak terbatas. Bapak Ibu, untuk komputer yang tidak benar-benar melakukan analog, maka mereka mengakuntansi dari berbagai sumber yang ada. Ingat, 6 pin input analog kerjanya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tegangannya ya di sini sesuaikan dengan konfigurasi yang ada di boardnya. Jadi tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi seperti ini ada pin analog dan ada pin digital, sesuaikan dengan yang di skema rangkaian. Nah, setelah stabil, maka signal dari analog seperti ini Bapak Ibu, ada menuju titik puncak. Nah, setelah ini masuk datanya, maka dia kembali ke posisi konstan. Nah, sampai ke timernya. Tinggal kita atur sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Nah, ini. Bagaimana caranya? Nah, ini. Lengkapi sketsa dulu program yang kita buat, yaitu outputnya dihasilkan dalam program, dan bagaimana jika skema dirubah. Seperti ini Bapak Ibu. Ini pin tadi ya, tadi menggunakan blink, pakai pin 13, ini resistornya, dan LED-nya 5 mili, yang kecil. Ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan di share screen ya. Nah ini. Nah setelah itu, untuk programnya ini, jadi digital write, ada delay-nya 500, dan di delay-nya juga 500, sesuaikan aja. Yang tadi saya sampaikan, yang high 1, yang low-nya 0. Sesuaikan saja di skema rangkaian yang kita buat. Nah ini ya, ini kalau kita gambar di aplikasi freezing. Jadi ada tombol reset, USB plug, power port, analog pin, dan LED indikator. Mungkin ini semua sudah paham ya, tombol-tombolnya, nanti kita belajar bersama. Nah ini spesifikasinya, di sini ada digital input output, terus analog, DC current, sampai dengan clock-nya kita gunakan. Atau pakai kristal osilator. Nah ini Bapak Ibu, yang tadi saya tampilkan, inilah modul sheet Arduino, yaitu membuat project Autonica dengan starter kit.
Jadi di sini lengkap ya. Ada 4 LED, ada buzzer sebagai suara nanti ya. Ada LDR, sensor cahaya, frame, api. Jadi ketika ada korek api nanti akan buzzernya akan menyala. Terus 2 pas bottom sampai dengan 7 segmen dan trim pot. Nah ini ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan permintaannya. Ini ya trim pot, terus ini yang switch-nya, terus ini yang apa namanya frame-nya dan 7 segmen. Ini namanya basic tuner starter kit yang kita gunakan. Nah, ini koneksinya nanti bisa dipelajari ya, nanti bisa minta panitia materinya, presentasinya, dan file prakteknya. Coba di rumahnya masing-masing. Ada LED merah, kuning, dan sebagainya, sampai dengan segmen pin 6. Ini gambar rangkaiannya, ada 13, 12, ini sesuaikan dengan di potnya ya. Ini rangkaian buzzer. Nah, ini gambar rangkaiannya juga pakai switch dan juga resistor ya. LDR sampai dengan 7 segmen. Ingat di 7 segmen ada common katoda sama common anoda. Jadi sesuaikan dengan di permintaan di potnya sehingga nanti tidak ada short atau troubleshooting. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman yang kita lakukan di sekolah ya. Jadi meskipun pandemi, anak-anak tetap survive dalam pembelajaran praktikum, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi mulai dari pembuatan akrilik, terus pembuatan prototipe, sampai dengan pembuatan alatnya. Nah, ini kita bimbing langsung, mulai dari skema rangkaian sampai dengan pembuatan prototipe di rangkaiannya. Kebetulan kita ini menggunakan WLC, Water Level Control, untuk mengendalikan tandon air di perumahan ataupun di beberapa tempat yang kita gunakan. Nah, ini implementasinya bisa dilihat di YouTube. Saya nanti bisa di ini yang linknya ya. Monggo kalau misalkan di catat atau di screenshot nanti bisa mampir di channel YouTube-nya. Nah, ini flyer tugas kemarin yang kita gunakan sama anak-anak. Ini yang kita laksanakan bersama Direktorat SMK, khususnya di program KKSI, Camp Kreatif Siswa Indonesia 2020, yaitu mendeteksi kepenuhan air berbasis mikrokontrol Internet of Things. Ini praktikumnya, linknya juga ada di sini. Maka nanti bisa mampir juga sampai ke referensi ya. Nah, ini referensi yang bisa digunakan dalam pelajaran sampai dengan ini mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditulis di sini di email saya atau langsung ke blog saya. Oke ya. Setelah itu saya lanjut ke praktek ya. Saya stop share. Programnya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan enggak? Nah ini ya, misalkan kita mencoba untuk yang tadi saya sampaikan, yaitu membuat program ya, yaitu program untuk LED, ya, kedip LED. Seperti yang saya jelaskan tadi, caranya ini ya, Pak Titi ya. Kali ini pixel dan ya, ini aja langsung.
Nah, ini bentar ya, masih agak sinyalnya agak rewel. Bentar, saya share lagi. Nah, ini. Setelah itu kita buat programnya di sini ya, di lembar kerja. Inletnya ini ya, ini fungsinya nama lain ya dari program yang kita gunakan di sini. Kalau yang pin mode ini fungsinya yaitu sebagai beberapa tampilan di pin 13 ya, yaitu antara LED 1 difungsikan sebagai output. Kalau yang void loop ini fungsinya untuk permulaan atau perulangan ya, yaitu untuk membaca poin digital LED 1 high. Jadi ini sudah saya berikan, saya kasih tanda kuning ini ya, aktif hash dengan tegangan positif kurang lebih 5 volt. Kalau delay-nya, waktu jedanya 1000 ini maksudnya waktu jeda 1000 milisecond atau 1 detik. Ya. Terus digital red, low-nya ini aktif 0 ya. Jadi tegangannya negatif ke posisi ground. Terus delay-nya 1000, waktu jedanya 1000 per detik. Ya. Kita coba dulu yang 500 dulu. Supaya ada perbedaan. Ya, kita Ctrl S Bapak Ibu. Ya. Ctrl S ini panjenengan Ctrl S. Nah, di sini kan ada dolarnya tadi. Nah, untuk menghilangkan jenengan tekan Ctrl S. Nah, setelah itu panjenengan buat dulu di botnya, pastikan botnya sudah tampil dan komnya sudah kom 4 atau tidak harus kom 4 ya, sesuaikan dengan di komputernya masing-masing atau bisa dicek di device manager. Nah, setelah itu di compile Bapak Ibu atau verify. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini muncul don compile Bapak Ibu. Ya, dan teman-teman ya, ada don compile ini memberikan informasi bahwasannya program yang kita buat itu tidak error. Nah, setelah itu klik tombol upload Bapak Ibu. Nah, setelah down upload, maka kita tunjukkan hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini ya, yang pakai starter kit. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita tambahkan, misalkan di sini 800 ya. Kita coba. Kalau 800 itu tidak perlu dengan compile, cukup di Ctrl S dan langsung di-upload. Nah, ini. Nah, hasilnya ada perbedaannya ya. Terus yang terakhir, ini ya. Tadi yang terakhir, pakai yang apa 1000, coba. Kita coba di sini pakai yang 1000. Kita upload. Oke ya.
Nah, nanti hasilnya akan berbeda. Nah, ini. Ya. Kalau misalkan pengen mulai lagi, enggak masalah. Tekan ini aja. Verify lagi. Atau masih ada keraguan, enggak apa-apa. Kita upload lagi. Oke. Terus upload. Nah, ini ya. Oke. Ada juga untuk program lagi. Bentar, saya share screen lagi. Misalkan di sini saya punya program 7 segmen ya, coba. Di sini sudah saya siapkan. Nah, ini kita open. Oke, ini contohnya ya. Programnya oh belum tampil ya. Bentar, saya stop share. Sudah tampil Bapak Ibu? Teman-teman sudah tampil ya? Sudah, Pak? Oke. Ini contohnya kalau pakai yang sama segmen. Jadi di sini sudah jelas yang kita gunakan. Saya blok ya. Arduino pin-nya kita pakai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bedakan antara anoda sama katodanya. Nah, sampai dengan penggunaannya ini ya. Jadi yang untuk pin modenya ini pakai 3 output, 4 output, nanti di kayak byte-nya itu nanti muncul. Ya. Ini void segmen-segmennya digunakan untuk byte yang kita gunakan. Pinnya kita pakai yang 3. Second-nya ini ya, disesuaikan saja. Untuk programnya sudah saya kopikan, nanti bisa minta ke teman-teman. Atau nanti minta ke panitia. Sampai dengan core-nya ya, sudah jelas di sini. Nah, setelah itu kita compile. Nah, di sini ada muncul .compile. Nah, setelah itu panjenengan upload. Nah, muncul .compile. Nanti ini Bapak Ibu hasilnya. Ya, atau gini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan, Pak? Ya. Jadi ini nanti hasilnya yang pakai yang semua segmen. Nah, yang terakhir saya coba share screen ya. Ini teknologi yang ke depan kita akan gunakan dalam berbagai platform ya. Ini yang kemarin kelihatan. belum kelihatan ya videonya ya. Belum, Pak. Belum ada, namanya saja yang Oke, siap.
Coba saya share screen ya. Nah ini. Jadi ini pakai relay ya. Berarti nah, kebaca seperti ini Bapak Ibu. Pakai Arduino juga ini. Oke, ada yang juga pakai HP. Ntar saya share. Tampil ya? Bentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Gelap, Pak. Belum ada, masih gelap, masih namanya saja ini. Masih tulisan namanya saja. Oh, geng. Ini ya, tampil ya. Nah, ini yang pakai HP. Jadi di Arduino itu tidak harus menggunakan laptop, juga bisa menggunakan HP sebagai alternatif jika anak-anak di SMK belum punya laptop. Jadi bisa pakai HP dan bisa pakai laptop. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Monggo Mas Ajeng. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman atas materinya. Bagi teman-teman, silakan jika ingin mau diskusi atau bertanya kepada Pak Lukman, kalian mau langsung angkat tangan ataupun di chat juga boleh. Di chat sebetulnya ini udah ada pertanyaan, Pak. Ini dari Mas Teguh S. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, jika menggunakan lab strip itu kira-kira apakah bisa berjalan seperti itu, Pak? Mohon pencerahannya untuk rangkaiannya seperti apa. Terima kasih. Ini saya jawab yang di chat apa yang di barusan Mas Ajeng? Boleh Pak, yang di chat dulu baru yang barusan Pak, yang soal strip. Ini ada yang tanya dari Mas atau Pak Teguh ya. Delaynya bisa pelan gimana? Jadi nggak langsung ya efektif kapasitor gimana? Caranya. Oke. Untuk delaynya nanti panjenengan sesuaikan dengan skema rangkaian yang panjenengan buat. Kalau kita kan biasanya kan anak-anak kan menggunakan layout itu, ya Pak ya. Itu sesuaikan saja. Terus sebelum anak-anak membuat program, itu kenalkan dulu bahasa C sama bahasa C++. Sehingga apa anak-anak tidak bingung. Ini kemarin juga kejadian,
itu langsung. Jadi tidak dikenalkan dulu program dasarnya. Jadi seperti itu Pak Teguh ya. Jadi anak-anak kenalkan dulu program program C dan C++. Setelah itu masuk ke dalam program microcontroller Arduino. Untuk delay-nya supaya pelan itu tadi sudah saya jelaskan. Sesuaikan dengan permintaan yang ada di algoritma. Kan di bahasa pemrograman ada algoritma. Itu panjenengan kuatkan ke anak-anak. Jadi selain program, algoritma juga flowchart. Jika semua itu paham, nanti anak-anak juga mengikuti pada saat membuat project. Nah, jadi seperti itu Pak Teguh. Terima kasih. Gimana Pak Teguh? Baiklah Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Insya Allah nanti saya terapkan ke anak-anak. Seperti itu. Sama ya Pak Teguh ya. Ya, Tanya tadi gimana ya pertanyaannya? Mau diulang? Tadi siapa ya? Tadi itu pertanyaannya soal ini, soal LED strip, Pak. Oh, LED strip. Untuk Iya. yang tadi ya. Jadi untuk LED-nya itu bisa. Untuk program yang ini, bentar saya tunjukkan di sini. Mohon maaf tadi siapa yang tanya ya? Boleh raise hand mungkin supaya langsung interaktif. Mas Ajang, itu ada yang ini ya. Ini Layarnya. mungkin ke Mas Aji dulu aja, Pak. Mas Haji. Oh ya. Mas Aji silakan. Monggo Mas Haji. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Saputra. Di sini saya ingin bertanya terkait tadi status message ketika kita mengupload program dari Arduino URDE ke Arduino-nya ya Pak. Nah, waktu itu pengalaman saya ketika telah mengupload, status message-nya tuh seperti ini Pak. An error occurred while uploading diskette. Jadi programnya tidak bisa diupload. Nah, di situ mungkin menurut Bapak itu kenapa? Karena apabila memang error, ada program yang error, biasanya diberitahu ya Pak, di bawahnya, di statusnya diberitahu. Tapi ini tidak ada pemberitahuan bahwa ada program yang error, jadi si programnya tuh tidak bisa diupload ke Arduino-nya. Itu apakah memang Arduino-nya sudah rusak atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ini saya jawab dengan praktek ya, Mas ya. Oke, Iya, boleh. saya praktekkan di sini. Coba program ini saya salahkan. Biasanya di program itu ada buka kurawal dan tutup kurawal. Ya, itu pasti di dalam program microcontrol. Misalkan di sini, ini saya salahkan ya, tidak ada titik koma. Terus saya verify. Ya, ini error. Ya, bisa dipahami ya Mas ya? Sepertinya Ya. bukan seperti itu Pak. Oh, bukan itu. Jadi ya waktu itu saya pakai program contoh yang ada di aplikasi ini Pak. Jadi ya itu buat mengetes Arduino-nya saja. Jadi ya ketika diupload, kalau ini kan error ketahuan Pak. Jadi harus memberi tanda titik koma. Nah itu tidak seperti itu gitu Pak errornya. Tapi kayak problem uploading to board seperti itu. Sepertinya ada di slide saya Mas ya. Udah lihat slide saya Mas? Sebelumnya? Belum ya? Apa saya tampilkan? Saya tampilkan. Iya tadi ya? ditampilkan Pak status message. Ya, bentar, saya tampilkan.
Nah, ini ya, bentar. Nah, ini Mas. Di keterangan di sini sudah saya jelaskan status message-nya ya. Bentar, saya share screen lagi. Nah, ini udah kelihatan ya? Bentar, saya perbesar. Ya, sudah kelihatan. Hari ketiga ini Masnya yang sering menjumpai yang mana? Atau yang ditanyakan yang mana? Yang dua ini ya? Em, Sepertinya tidak ada sih, Pak. Jadi tidak ketiga hal ini. Waktu ketika program, jadi statusnya tuh jadi problem uploading to board, seperti itu aja, Pak. Akhirnya ya tidak bisa dipakai Arduino sampai sekarang. Padahal Arduino itu tidak dipakai untuk project yang berat-berat seperti itu. Baru untuk seperti menyalakan LED, baru seperti itu, Pak. Mungkin rusak ya, Pak. Pengalaman yang panjenengan pernah saya jumpai di device manager, Mas. Jadi ada juga laptop yang tidak koneksi ataupun tidak kompatibel dengan Arduino yang kita laksanakan atau kita gunakan. Itu yang pertama di device manager. Terus yang kedua di konektor kabel USB itu juga ngaruh, Mas. Kalau kita ganti dengan Arduino lain dan USB lain itu juga mengaruh. Jadi solusinya panjenengan yang pertama cek di device manager, terus yang kedua ganti dengan koneksi di kabelnya. Kan di kabelnya kan tidak harus COM 4 atau COM berapa, itu sesuaikan dengan COM-nya atau pakai COM 9, COM 3, COM 2 dipersilakan. Dan jangan lupa Mas, bautnya juga. Bautnya juga disesuaikan dengan yang ada di milik kita. Kan biasanya gitu. Mungkin itu Mas yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Nanti akan saya coba. Oke, terima kasih Mas untuk kesempatannya. Semoga berhasil. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Silakan teman-teman semuanya. Yang masih mau diskusi bertanya silakan boleh di chat ataupun langsung. Mas Ajang, mungkin satu lagi mau share screen lagi Mas Ajang. Boleh silakan Pak. Hari ini saya hapus dulu. Oh, ini. Bentar. Saya screen. Ini contoh ya. Contoh penggunaan Arduino dengan kombinasi teknologi masa depan pakai Internet of Things. Belum nampak. Belum nampak ya. Maaf. Sudah nampak ya? Sudah Pak.
Nah, ini teknologi masa depan ya. Ini kombinasi antara Arduino dan IoT. Mungkin IoT ini sudah masuk di SMK juga. Karena juga saya ajarkan juga di SMK. Saya ulang lagi satu kali. Mungkin untuk referensi ya buat teman-teman ya, supaya bisa mahir dalam buat Arduino dan IoT. Ini contoh dari expert IoT 4.0 dari website. Ini dikendalikan dengan menggunakan HP. Platformnya pakai platform Bing. Oke, saya stop. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Ajeng. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman. Teman-teman silakan kalau masih mau ada yang bertanya. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin akan saya tutup kegiatannya. Silakan mau di chat atau di ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Silakan Pak Teguh. Boleh. Boleh silakan Pak. Kalau dari Arduino menghubungkan ke Rabbit MQ gimana? Sebelumnya saya pernah ikutan pelatihan, tapi saya bingung untuk sensornya, untuk menghubungkan ke MQ-nya gimana? Mohon maaf, dihubungkan ke apa? Ya? Dihubungkan ke apa tadi? Arduino dihubungkan ke Rabbit MQ. Jadi kita bisa mengontrol sensor itu melalui web. Oh, melalui web ya. Ya. Tapi webnya itu khusus untuk memantau grafiknya itu. Nama websitenya itu namanya Rabbit MQ. Oh, Rabbit MQ. Ya. Pakai platform ya maksudnya? Ya. Ya, Assalamualaikum. Kalau Cang, silakan gimana? Untuk dalam ini ya, kita untuk yang jelasan ini kita fokuskan ke Arduino dan Starkit. Terkait dengan Rabbit MQ itu sudah pernah saya jumpai ya, tapi belum maksudnya dicoba secara langsung. Tapi menurut hemat saya untuk yang Rabbit MQ itu berbasis website ya, seperti kayak ThinkSpec ya, betul Pak ya? Iya betul Pak. Itu juga lewat website. Tapi kalau misalkan yang saya jumpai untuk menggunakan website itu memang dalam koneksinya itu harus kuotanya itu harus mumpuni Pak. Soalnya itu kan terintegrasi dengan internet juga. Jadi datanya masuk ke server pakai yang Rabbit MQ itu, atau pakai ThinkSpeak juga bisa. Tapi menurut uji coba langsung itu jujur ini belum saya coba ya. Tapi dalam penemuan di teman-teman sudah ada yang coba. Mungkin dalam pembuatan website itu terkait dengan Rabbit MQ itu terkendala di ini ya, disesuaikan aja di servernya, dan itu pakai koneksi ke website. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Ada lagi Pak Teguh? Cukup Pak. Oke. Monggo Mas Ajeng. Oke. Ini gimana Pak Luman? Masih boleh diskusi atau? Monggo, kalau misalkan tidak ada pertanyaan ya, selesaikan aja, enggak apa. Oke. Ini teman-teman gimana? Masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Oh, ini ada yang ini Pak. Ada yang angkat tangan nih. Silakan Mas Haji ya. Mas Haji silakan. Ya, begini.
Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, saya mau bertanya, ini bagaimana cara menyusun flowchart atau diagram alur untuk mengajarkan sistem Arduino di SMK kami, Pak. Siap. Di SMK. Nah, itu. Jadi karena kami tahun ini baru kembali mulai ke Arduino setelah 2 tahun vakum, itu kira-kira bagaimana cara menyusun alur diagram yang baik? Kurang lebih seperti itu. Mas Ajeng, saya share screen ya. Boleh, Pak, silakan. Ini izin Bapak Ibu, teman-teman untuk share screen. Ini Pak, kemarin saya ajarkan juga ke anak-anak terkait dengan penggunaan flowchart. Ini juga penting. Kalau di flowchart kan ada namanya terminator ya, terus decision ya, terus apa namanya proses dan lain sebagainya. Contohnya sudah saya buat di sini sama anak-anak terkait dengan sekarang yang kita ikuti yaitu camp kreatif SMK Indonesia. Untuk pelatihan RTK kemudian untuk pelatihan RTK itu 30 jam. Nah, di sini benar. Jadi enggak nanti akan di hari Sabtu jam 5 jam 3 sore itu Sudah kita buat di sini ya. Bentar. Nah ini. Lihat Pak, belum ya? Masih belum, Pak. Belum, masih kelihatan file-file aja. Jadi akan Nah, sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Maaf. Ini tampilan dari flowchart. Ini yang kemarin juga saya ajarkan ke anak-anak ini. Jadi ini desain ya, desain untuk WLC. Jadi anak-anak start di sini ya, terus menyiapkan alat dan bahan, terus membuat desain, menyesuaikan rangkaian. Nah ini juga kita harus ajarkan ke anak-anak. Mungkin yang ini, yang pakai decision ini pilihan. Ya, setelah itu lanjut ke perakit, terus misalkan nanti ada kegagalan, maka nanti bisa dibuat atau diulangi ke tahap selanjutnya. Jadi yang saya maksud, yang tombol terminator ini start atau stop ya, ini end, terus kotak ini proses, terus yang gambar seperti pita ini data, dan yang gambar ini termasuk dari decision atau pilihan. Jadi ini Pak, contohnya dari flowchart. Mulai dari menyiapkan rangkaian sampai dengan memprogram. Ini ya. Itu. Ya, Pak. Cukup jelas flowchart-nya, Pak. Ya. Enggak, Mas Ajeng, ada lagi. Gimana
Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, teman-teman semuanya? Masih ada yang mau diskusi atau tidak? Pak Kasman mau diskusi? Mau bertanya? Ya, Saya rasa cukup itu ya, kebetulan ini sudah cukup jelas kelihatannya kan ini masih dasar-dasar ya. Mungkin nanti yang tingkat lanjutnya mungkin ada pertanyaan. baik, Pak. Ini sudah gabung juga Pak Febri. Ini Pak Febri ada Mas Hairul Fadilah. Ini buka mic, silakan Mas. Mau bertanya atau? Paling kalau misalkan tidak ada lagi, saya tutup aja ya Pak. Ya, Mas Ajang, silakan. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir dan juga terima kasih juga kepada Pak Luman yang sudah menjadi narasumber di kegiatan kita hari ini. Semoga ilmu yang Pak Lukman berikan yang share tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.